Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan izinkan kami kembali bersekutu bersama dalam pembentukan mental spiritual pada pagi hari ini. Sementara kami membaca merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan buka hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh mengerti dan memahami firman. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Baik, mari kita membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Kalau sudah ditemukan, kita akan baca secara responsoria. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara, ayat yang genap. Harta rohani dalam bejana tanah liat. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh khilaf zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Dia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang panah ini. Maka demikianlah maut Dia di dalam diri kami, dan hidup Dia di dalam kami. Sebab ayat 13. namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu kami berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Kita baca bersama-sama. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya kuasa surga bagi kemuliaan Allah. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Saya kasih tema kecil bagi kita adalah kuasa Allah dalam kelemahan. Kuasa Allah dalam kelemahan. Kalau ditanya kira-kira ada enggak di antara kita yang tidak punya kelemahan? Ada? Saya kira tidak ada. Pasti ada kelemahan kan?
Tapi jangan hanya melihat sisi kelemahan, tapi pasti ada kekuatan. Betul? Itu berarti manusia tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Artinya semua orang pasti punya kelemahan, baik yang terlihat oleh orang lain maupun yang tidak terlihat. Artinya hanya diri kita sendiri yang tahu. Maka saudara, ada banyak orang sebenarnya dia punya sikap dan tingkah laku yang aneh-aneh, sebenarnya untuk menutupi kelemahannya. Jadi orang nggak tahu bahwa dia punya kelemahan itu, tapi dia berusaha untuk menutup dengan berbagai macam cara. Tapi yang penting saudara, kalau kita lihat di sini, jangan kita fokus kepada persoalan kelemahan yang ada. Tapi yang penting adalah bagaimana kita dapat mengalami kuasa Tuhan di tengah-tengah kelemahan yang ada. Artinya Tuhan izinkan itu terjadi. Sebenarnya apa? Supaya kita hidup di dalam sebuah penyerahan yang secara terus-menerus kepada Tuhan. Artinya Paulus pernah berdoa begini, supaya Tuhan ambil duri dalam dagingnya. Tapi Tuhan katakan apa? Justru dalam kelemahanmu kuasaku semakin nyata. Artinya saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu berarti sikap yang harus bagaimana yang kita harus miliki di tengah-tengah kelemahan. Artinya tadi kita sudah sepakat bahwa setiap orang punya kelemahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi di tengah-tengah kelemahan yang ada, tentu ada apa? Maksud dan rencana Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan. Kendati pun dalam Kejadian dikatakan sungguh amat baik, tapi karena dosa akhirnya muncul berbagai macam kelemahan yang ada. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada 3 sikap yang harus kita miliki di tengah-tengah kelemahan yang ada. Yang pertama, menyadari bahwa hidup adalah kemurahan Allah. Menyadari bahwa hidup ini adalah kemurahan Allah. Saya kira dengan peristiwa COVID beberapa tahun yang lalu kita bisa simpulkan, kita ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebolehan kita, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Coba lihat, ada banyak orang yang kaya, ada banyak orang yang luar biasa, tapi dia lewat juga. Ada dulu waktu saya pelayanan di gereja Kemainjil di Bekasi, ada suami istri itu lewat dua-duanya. Saudara tahu 3 anaknya dokter. Artinya mati. Ya. Lewat mati kan? Iya, mati dia. Dan pikir lewat kemana-mana. Mati. Iya. Jadi saudara, artinya apa? Itu berarti tidak ada yang bisa menahan tentang kehidupan yang ada. Dia bisa lewat begitu saja tanpa meninggalkan sesuatu yang kalau kita melihat di sini dia ketidakberdayaan yang ada. Artinya saudara bahwa hidup adalah anugerah. Dan kalau kita coba perhatikan dalam kehidupan kita, siapa kita sehingga kita memperoleh anugerah yang sedemikian? Saya kira anugerah ini terus melimpah di dalam seluruh kehidupan kita. Apalagi kita di KSM, saya kira mulai sejak saya ada di sini selalu ada persoalan yang ada. Tapi sudah 20 tahun lebih KSM masih ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dulu Pak Hapson selalu bilang ada program, ada kurang, uang nggak ada. Tapi 20 tahun nggak ada, tapi jalan terus gitu. Begitu aman. Haleluya. Terus berkembang walaupun yang tadinya 6 jadi 1, tapi kualitasnya pasti beda kan? Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, artinya kemurahan itu berarti semua karena kasih karunia. Karena kasih karunia lah yang ada sampai saat ini. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebolehan kita, bukan karena kita pintar, bukan karena kita kaya, bukan karena kita hebat, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan anugerah terbesar itu juga Tuhan berikan di dalam seluruh kehidupan kita. Yaitu apa? Persoalan keselamatan.
Pemeliharaan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Karena itu apa? Dalam ayat ini dikatakan, maka kami tidak tawar hati. Paulus katakan dalam ayat yang pertama. Dia katakan, oleh kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Artinya saudara, karena kita menyadari bahwa itu kemurahan Tuhan, maka kita tidak perlu tawar hati. Walaupun ada kelemahan, walaupun ada tantangan, walaupun ada persoalan yang ada, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk tidak tawar hati. Amsal dikatakan, jika engkau tawar hati, kecillah kekuatan. Persoalan boleh ada, tapi jangan kita tawar hati, jangan kecut dan tawar hati. Hadapi masalah itu, hadapi masalah itu, pasti selesai. Saudara coba perhatikan, setiap kunci selalu ada gembok, ada kuncinya kan? Ada anak kuncinya itu. Tidak ada satu pabrik yang tidak menciptakan anak kunci. Artinya apa? Ketika dia terkunci, tapi ada solusi yang terbaik. Solusi yang diberikan di dalamnya. Jadi, ketika ada persoalan, masalah, kelemahan apapun yang terjadi, itu pasti ada solusi yang ada solusi yang Tuhan tawarkan. Yang kedua saudara, kalau kita lihat di sini itu berarti apa? Jangan kompromi dengan dosa. Dia katakan dalam ayat ini dengan jelas berkata bahwa kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Karena tadi kita sudah menerima anugerah dari Tuhan itu, untuk itu kita tidak kompromi dalam melakukan segala sesuatu. Artinya, bagaimana kita menyatakan kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran. Untuk itulah kita hadir. Anak-anak Tuhan, kalau kompromi, saudara, itu menjadi persoalan. Jangan seperti, maaf, kalau ada orang Padang bilang begini, nggak boleh berzina kecuali suka sama suka. Nggak boleh mencuri kecuali kepepet. Kan repot itu. Kalau kepepet boleh mencuri, itu kata orang Padang. Itu kata mereka, bukan kata firman Tuhan kan. Tapi kata firman Tuhan adalah tidak boleh kompromi. Tidak boleh Kata ya di atas. Ya. selain itu dosa. Tidak. Iya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang berikut kalau kita lihat di sini adalah perlu apa? Pertimbangan yang tertinggi adalah apa yang Tuhan katakan, bukan kata orang gitu. Apa yang Tuhan nyatakan, itulah yang betul-betul yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita, bukan kata orang. Kalau kata orang masih relatif. Tapi kalau apa kata firman Tuhan, itulah yang terbaik. Artinya saudara-saudara, kalau kita lihat ini sikap yang pertama yang kita mau belajar, yaitu menyadari bahwa hidup adalah kemurahan Allah. Yang kedua, menyadari kelemahan yang dimiliki itu menolong kita untuk terus bergantung kepada Tuhan. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12 dengan jelas di situ dikatakan bahwa tetapi harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara, Paulus gambarkan seperti apa? Bejana tanah liat. Tanah liat itu nggak berdaya di seorang tukang itu. Dia mau bentuk apa, terserah dia. Dia mau buat matanya benjol sedikit, nggak apa-apa. Suka-sukanya dia. Artinya saudara-saudara, kalau kita lihat di sini bahwa kelemahan-kelemahan yang ada itu mengarahkan kepada apa? Kepada tujuan supaya apa? Kita kuasa Tuhan semakin nyata di dalam seluruh kehidupan. Saudara, saya kira saya nggak tahu pernah berbicara
Pak David dulu gambar, ada satu video di situ dikatakan yang tidak punya tangan, yang tidak punya kaki, tapi luar biasa karya. Dia melakukan segala sesuatu. Artinya di tengah-tengah kelemahan yang ada, justru apa? Tuhan mau buktikan Tuhan berkuasa dalam seluruh kehidupan. Pernah saya ke Ketapang Selatan, ada di Manis Mata di sini. Dari Manis Mata itu ada, mereka sebut itu Pulau Patmos. Ada satu daerah di situ kalau musim hujan itu kedalaman sungai itu bisa 20. Tapi kalau lagi kering seperti ini, itu sama sekali sampai ke dasar. Saudara tahu, yang membawa speedboat itu orang buta. Orang buta. Tapi dia udah tahu itu kelokan-kelokannya itu. Waktu berangkat saya nggak tahu, waktu pulang baru dikasih tahu sama saya. Karena kami berangkat malam untuk layan Natal. Bapak tahu, Bapak lihat nggak yang super speedboat? Enggak. Itu buta Pak. Satu. Buta bagaimana dia tahu? Itulah feelingnya. Bayangkan saudara, dia bisa kendalikan itu speedboat itu masuk sampai kepada tujuannya. Luar biasa. Kita yang sempurna saja, dan semua dengan jelas sulit untuk kita mengenali. Nah, artinya saudara kalau kita lihat di sini, maka kalau kita coba lihat di sini Paulus memberikan sebuah gambaran. Dalam segala hal kami ditindas, dia bilang, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Itu sesuatu yang luar biasa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Artinya apa? Tuhan tetap menyertai. Tuhan tetap menolong. Tuhan tetap peduli di dalam seluruh kehidupan. Artinya ada persoalan, ada kelemahan yang ada. Tapi kuasa Tuhan semakin nyata di dalam seluruh kehidupan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang terakhir kalau kita lihat di sini, yaitu ayat 13 sampai dengan ayat 15. Percaya dan bersandar pada kuasa Tuhan. Percaya berarti memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Saudara, artinya kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang ada, ayat 12 dikatakan, maka demikianlah maut giat dalam diri kami dan hidup giat di dalam kami. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu juga kami berkata-kata. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, artinya memiliki sebuah konsep, sebuah keyakinan yang luar biasa akan kuasa Tuhan itu penting di dalam seluruh kehidupan kita. Kita boleh terbatas, tapi kuasa Tuhan luar biasa. Tuhan akan menyatakan itu di tengah-tengah kehidupan. Artinya Tuhan bisa bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam seluruh kehidupan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang menjadi pelajaran? Dua hal penting. Yang pertama, mengalami kuasa Tuhan dalam kelemahan. Jika kita di sini kita itu tidak hanya berorientasi kepada persoalan kelemahan yang ada, tapi mari kita melihat apa maksud Tuhan di tengah-tengah hal yang ada, di tengah-tengah kelemahan yang ada. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan kasih kita sempurna, maka kita akan sombong. Semua apa yang kita dengar, tapi di tengah-tengah persoalan itu kita akan semakin hari semakin dekat, semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Artinya saudara-saudara kalau kita lihat di sini, tadi temanya adalah kuasa Tuhan di tengah-tengah kelemahan. Oleh karena itu saudara, kita perlu harus sadar ada maksud Tuhan di dalam kehidupan. Oleh sebab itu, jangan hanya fokus kepada persoalan kelemahan, persoalan yang ada, tapi mari kita arahkan hati dan pikiran kita, apa sih maksud Tuhan di balik semua. Yang berikut, setiap orang memiliki kelemahan. Tujuannya adalah agar kita
bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Agar kita terus bergantung kepada Tuhan. Saudara, secara khusus mahasiswa mungkin Pak Enos dan bagian akademik, bagian kemahasiswaan selalu mungkin berpikir gereja ini mengajukan berbagai macam persoalan, syarat-syarat yang ada. Pintar main musik, yang ini dan segala macam. Tentu kita kan mahasiswa tidak semua punya kemampuan yang seperti itu. Tapi cobalah, ketika Anda tidak punya itu, apa sih potensi yang ada? Coba kembangkan. Sehingga ada sesuatu yang berguna untuk apa? Untuk Anda bisa kembangkan di lapangan. Ada dulu alumni di sini. Dia itu tidak bisa nyanyi yang pas. Musik juga nggak tahu apa-apa. Tapi saudara tahu, dia hanya kuat di berdoa dan kunjungan. Dia kuat di sini. Itu dia bisa bangun jam 4, nanti keluar dari kamar jam 5, itu berdoa terus. Itu weekend dulu di tempat saya. Jadi kalau dilihat kamarnya itu, dia udah bangun itu jam 4. Itulah keunggulan, itulah kehebatannya. Sehingga bicara juga sulit kita mengerti. Tapi yang kedua saudara, dia rajin kunjungan. Belum sampai ke rumah, saudara dia udah kunjungan itu. Dari mana? Keringat lah itu. Namanya Yus. Dari mana kau Yus? Kunjungan dari sini. Dan saya lihat yang berikut adalah tidak ada malunya sama sekali. Dulu di sini ada Metro Mini, Kampung Rambutan, Kampung Rambutan ke Kampung Melayu. 53 dulu di sini. Dia itu tidak pernah berangkat. Tidak berangkat pelayanan kalau tidak punya uang. Tapi dia punya strategi yang luar biasa. Dia lihat Metro Mini, kalau orang Batak baru dia naik. Sampai di situ, itu maaf saya nggak punya uang. Mau kemana? Ke Kampung Melayu. Di Kampung Melayu dia tunggu cari orang Batak masuk Pulau Gadung. Dari Pulau Gadung dia tunggu lagi tuh 45 Rawakalong baru lewat di tempat saya. Sampai dia di situ, tapi tidak punya uang sama sekali. Dia hebat. Itulah keunggulan. Jadi karena apa? Orang tuanya sama sekali tidak pernah bantu dia. Karena konsep orang tuanya dulu yang harus kuliah dan segala macam adalah laki-laki. Dia perempuan nggak perlu. Makanya ketika dia wisuda di sini, orang tuanya datang, saya marah-marah. Karena apa? Bukan mereka nggak punya uang, tapi konsepnya yang sama. Saudara tahu sekarang dia menjadi guru di Depok ini di sekolah yang sangat bagus. Dia sudah lulus P3K, sertifikasi dulu waktu itu. Luar biasa. Artinya apa? Itu tadi saya katakan, kuasa Tuhan di tengah-tengah kelemahan. Saudara-saudara yang saya mau khotbah juga miring-miring, mau cerita aja, kita nggak ngerti apa-apa yang disampaikan. Tapi tadi yang saya bilang, doanya luar biasa sampai sekarang. Mungkin itulah yang buat akhirnya apa? Orang bisa terima dia. Artinya yang saya mau katakan, kita semua punya kelemahan. Tapi mari kita terus bersandar kepada Tuhan, supaya Tuhan munculkan sebuah kekuatan yang ada. Bagi saudara-saudara yang tidak punya potensi di musik dan segala macam, jangan pernah tawar hati. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tapi tanya Tuhan, apa sih maksud Tuhan dalam kehidupan saya? Ketika Tuhan panggil saya sebagai hamba Tuhan untuk melayani di tengah-tengah jemaat, apa yang harus saya buat? Itu yang Tuhan. Supaya apa? Tuhan kasih kemampuan. Tuhan terus proses kita untuk mencapai sebuah tujuan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan pagi hari ini menolong kita untuk apa? Jangan pernah fokus hanya kepada kelemahan yang ada. Tapi mari kita belajar untuk melihat apa maksud Tuhan di balik semua. Supaya kita hidup di dalam sebuah penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan
nyata dalam segala kelemahan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang singkat yang kami dengar di pagi hari ini. Bila Tuhan terus menolong dan memberkati kami. Tuhan ciptakan kami dengan berbagai macam kemampuan yang mungkin kami merasa lemah dan tidak mampu. Tapi Tuhan tolong kami untuk tidak hanya fokus dan melihat kelemahan-kelemahan yang ada. Tapi kami mau melihat kuasa Tuhan yang Tuhan mau nyatakan di tengah-tengah kelemahan kami. Supaya kami semakin hari semakin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati firman-Mu yang kami dengar, supaya ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa.